zona damai Japeng telah dirubah oleh aparat kepolisian. Maka dengan ini saya akan merubah menjadi zona darah. Kelompok itu kan kelompok yang saya bilang tadi, free man. Mereka manusia-manusia yang free. Free dalam kehidupannya. Jadi dia hanya taunya senang. Perlu makan, misalkan perlu barang apa, binatang peliharaan, ayam atau babi milik masyarakat. Dia minta aja. Pas dia. Dan itu saya perlu itu. Sini, bawa. Saya perlu perempuan itu, bawa sini. Saya perlu uang, bawa sini, gitu. Selama 12 bulan ini kan bukan minta lain-lain, tidak, tapi Bapak minta mereka. Baru dari tujuan timur ke Langka ke Pania itu kan 12 bulan itu, sekarang juga kita mempertahankan. KKB Papua dikutuk Purnawirawan Jenderal Paulus Waterpauw naik darah, OPM kembali bantai warga tak berdosa, tumpas habis mereka. Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw sangat murka dengan tindakan KKB Papua. Paulus Waterpauw mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang suka main hakim sendiri di bumi Cendrawasih. Amarah mantan Kapolda Papua itu mencuat pasca terjadinya tindakan pembunuhan oleh KKB Papua yang sampai saat ini terus saja terjadi. Dikatakan Paulus saat ini pihaknya akan membersihkan kelompok yang selama ini selalu menghalang-halangi pelaksanaan pembangunan di seluruh Papua, khususnya di Papua Barat. Lanjut Paulus, pihaknya sangat marah atas tindakan KKB yang menghalangi pembangunan di Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Dikutip dari poskupang.com, pernyataan tegas pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Manokwari baru-baru ini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar kipas atau tumpas habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maibrat dan Bintuni, tandas Paulus. Oleh karena itu, Paulus juga meminta agar setiap kelompok tidak boleh mengganggu atau menghambat pelaksanaan pembangunan. Sekecil apapun kegiatan pembangunan itu, siapapun tak boleh menghalang-halangi, apalagi berusaha untuk menggagalkan, hanya untuk kepentingan sesaat. Saya mau kasih tahu, saat ini kita mau membangun dan memberikan akses jalan sehingga jangan dihambat, ujarnya. Bagi seluruh warga di Papua Barat tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan. Kalau kalian mau makan, bilang sama kita. Jangan kalian lakukan kekerasan apalagi kepada saudara-saudara kita yang tidak berdosa, tegasnya. Dibantai pula mereka, ini tindakan yang dikutuk tidak saja oleh manusia tapi oleh Tuhan. Tuhan kutuk mereka itu, tandasnya penuh amarah. Setiap darah menetes pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti. Sebelumnya, KKB Papua mengeluarkan ancaman kepada pejabat Papua mendukung pemekaran daerah otonomi baru. Ancaman ini disebarkan melalui rilis video yang dikirimkan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. Kelompok itu juga mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Adolus Kocu, pimpinan TPNPB OPM Kodap 5 Sorong Raya dalam pernyataan menyebutkan bahwa Paulus saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Papua telah membunuh nyawa orang. Mengutip dari Kompas.com, Paulus meminta kelompok OPM untuk datang langsung kepadanya ketimbang memberi ancaman. Paulus mengaku terbuka untuk mendiskusikan persoalannya dengan baik. Kalau mereka mau datang, utuskan perwakilan. Kita bicara baik-baik. Kalau ingin sesuatu, mari bicara. Daripada ancam-ancam di belakang pohon sana. Tidak elok, kata orang. Kita orang ini sudah selesai dengan ancam-mengancam, kata Paulus. Ia menduga ada oknum yang bertanggung jawab yang memengaruhi kelompok tersebut untuk membuat ancaman kepadanya. Saya katakan itu pikiran mereka. Di era sekarang ini kita bisa lihat sebenarnya saya membuat mereka seperti itu siapa, jelasnya. Namun ia tak mau ambil pusing dengan ancaman tersebut. Mantan Kapolda Papua mengaku tak punya permasalahan dengan siapapun. Orang Ambon bilang, Sen tidak ada masalah itu. Kitong Seng ada masalah dengan mereka, kalau ada itu masalah mereka, ucapnya. KKB Papua serang 14 orang, 4 tewas, 9 dievakuasi, 1 perempuan masih hilang. Kelompok kriminal bersenjata Papua dilaporkan menyerang 14 orang yang tengah mengerjakan ruas jalan penghubung antara Makona, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwidi, akibat serangan yang terjadi pada Kamis tersebut, sebanyak 4 orang tewas, 9 dievakuasi, sementara 1 perempuan hilang. Seluruhnya merupakan karyawan CV Doreri Damai. Dari hasil keterangan korban, pada Kamis kemarin pukul 15.00 WIT, 14 orang karyawan berjalan menggunakan 2 alat berat
dan 3 truk. Tiba-tiba di tengah jalan mereka mendengar suara tembakan. 3 rekannya dengan luka di tangan sehingga yang lain ikut lari, kata Adam. Perkembangan terbaru semalam, tim evakuasi gabungan TNI Polri mengevakuasi korban. Dari 14 pekerja, temunya 19 berhasil dievakuasi, selamat, 4 meninggal dunia imbuhnya. Adam lalu menjelaskan bahwa hingga kini 1 perempuan atas nama Reva yang bekerja sebagai juru masak belum diketahui. 6 orang berhasil melarikan diri ke pos ramli TNI, 3 orang lari ke arah sungai. Nah, si Reva ini tidak tahu larinya kemana, kata Kabid Humas Polda Papua. Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat Yohanes Momot menjelaskan situasi terbaru terkait korban yang sudah dievakuasi. Dilansir dari Antara, Yohanes menyebut jenazah langsung dibawa menuju instalasi gawat darurat di RSUD Teluk Bintuni di kilometer 7 Bintuni untuk disemayamkan. Pekerja yang mengalami luka berat sementara dirawat di RSUD Teluk Bintuni. Gagal palak bupati malah tantang TNI perang. Diburu pasukan tengkorak Kostrad, pentelan OPM ketakutan. Di tengah kedamaian mulai berhasil diciptakan, prajurit TNI di Kabupaten Intan Jaya, kelompok separatis perusuh KST TPNPB OPM Papua lagi-lagi bikin ulah. Mereka menantang prajurit TNI untuk angkat senjata dan berperang. Tak tanggung-tanggung, yang ditantang perang adalah Komandan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Pararaider 305 Tengkorak. Kostrad TNI Angkatan Darat Letnan Kolonel Infanteri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila. Menurut Letkol Infanteri Ardi dalam keterangannya, tantangan perang dilontarkan salah satu petinggi KST OPM yaitu AP Niko Bogau. Dia juga salah satu pentolan OPM yaitu Wakil Andius Gogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya TPNPB OPM. Tantangan perang ini berawal dari kekesalan KST OPM yang gagal memenuhi syarat meminta untuk menemui Bupati Intan Jaya yang sedang singgah di kantornya di distrik Sugapa. Seperti biasa, mereka mau ketemu Bupati cuma memalak minta uang. Kegagalan KST OPM menemui Bupati itu mereka nilai karena ulah dari Raja Aibon Kogila dan pasukan Tengkorak Kostrad yang sama sekali tak memberi mereka celah untuk bisa keluar dari hutan dan masuk kota untuk berbuat onar. Jadi ceritanya begini, sebelum Bupati datang, memang Raja Aibon menggerakkan pasukan untuk siaga di pinggiran hutan untuk menutup akses KST OPM turun gunung. Hal ini dilakukan mengingat para gerombolan separatis pimpinan Undis Kogoya selalu membuat kekacauan jika mengetahui kehadiran Bupati yang tidak tahu di mana mengendalikan pemerintahan selama ini. Tujuannya agar mereka diperhatikan serta diberikan sejumlah uang seperti yang bisa dilakukan sebelumnya, kata Raja Aibon Kogila.